Nah, teman-teman, adapun submateri yang akan dipelajari pada bab momentum dan impuls. Yang pertama itu ada tentang momentum itu sendiri. Kemudian yang kedua ada hubungan antara impuls dan perubahan momentum. Kemudian yang ketiga itu ada hukum kekekalan momentum. Nah, jadi momentum ini memiliki hukum kekekalan juga. Nah, kemudian yang keempat ada jenis-jenis tumbukan dan hukum kekekalan pada tumbukan. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pengenalan momentum dulu ya. Nah, sebelum masuk ke materi, lebih mudahnya kita coba untuk mengenali konsep awal dari momentum itu dengan sebuah ilustrasi pada kehidupan, maksudnya pada contoh dari kehidupan sehari-hari, agar kita bisa lebih gampangnya, lebih mudah memahami ya untuk konsep awalnya. Nah, di sini Teteh udah sediain sebuah foto ilustrasi ya. Nah, ini teman-teman pasti ada yang tahu kan ini apa. Ya, benar, ini tuh sumo ya. Nah, apa hubungannya ini si sumo ini dengan momentum? Nah, oke, Teteh sekarang mau bercerita dulu. Nah, teman-teman cermati simak dengan baik ya. Nah, di Alkisah di suatu pertandingan sumo ini tersebutlah saat itu pegulat A sedang bertanding dengan pegulat B. Dengan suasana yang panas, mereka saling melancarkan aksinya. Mereka saling mendorong dan menahan. Misalnya diketahui, ternyata si pegulat A, anggaplah pegulat A ini yang dia tuh deket sama, ya ini anggaplah wasit ya yang pakai baju hijau. Jadi si pegulat A ini yang deket dengan wasit, kemudian si pegulat B itu berarti yang satunya lagi ya, yang kayak kelihatan kecil gitu, yang kepalanya agak ke bawah gitu. Nah, misalnya ternyata massa tubuh si pegulat A ini sama kayak si massa tubuh si pegulat B. Jadi massa si pegulat A itu sama dengan massa pegulat B. Kemudian pegulat B melancarkan aksinya. Jadi si pegulat B ini melancarkan aksinya. Misalnya awalnya dia berlari, terus mendorong gitu ya, berlari dengan kecepatan tertentu dan mendorong si pegulat A ini. Nah, si pegulat B ini ternyata dia memiliki kecepatan yang cukup besar gitu ya saat hendak mendorong si pegulat A ini, yang sehingga menyebabkan si pegulat A ini terpental sejauh 2 meter. Nah, maka si pegulat A ini jatuh misalnya karena marah nih ya, dijatuhin gitu. Jadi si pegulat A ini balas dendam gitu ya. Nah, maka si pegulat A ini membalaskan dendamnya dengan kemudian dia mulai berlari kembali hendak untuk mendorong si pegulat B ini. Nah, tapi si pegulat A ini sayangnya dia berlarinya kurang kencang gitu ya, kurang ada tenaga gitu. Jadi berarti kecepatannya kecil ya, anggaplah si kecepatan pegulat A ini lebih kecil daripada si kecepatan pegulat B tadi. Nah, karena kecepatannya yang kecil ini, saat dia mendorong si pegulat B ini gak tumbang gitu. Dia bisa nahan serangan si pegulat A. Nah, ini kenapa gitu? Kenapa kok bisa gitu? Kenapa si pegulat B mampu menumbangkan si pegulat A, tapi sementara si pegulat A dia nggak bisa menumbangin si pegulat B? Nah,
Ternyata hal ini terjadi karena kita tuh lebih mudah untuk mengetikkan suatu benda atau objek gitu ya, yang bergerak dengan kecepatan yang lebih kecil daripada objek yang dengan kecepatan yang besar gitu. Nah, misalnya kita pasti lebih mudah menghentikan seorang anak yang berlari kepada kita daripada misalnya ada seorang atlet yang nggak sengaja nyenggol kita. Kan kalau ada seorang anak kecil yang lari ke kita gitu ya, nggak sengaja nyenggol kita kan masih bisa nahan gitu ya, nggak sampai tersungkur gitu. Nah, sementara kalau misalnya kita kesenggol dengan orang dewasa atau atlet yang sedang lari, kita kan mungkin bakal tersungkur atau enggak mundur beberapa langkah. Nah, karena itu tuh kita gak bisa ngimbangin gaya yang diterima oleh tubuh kita dengan kekuatan yang ada pada tubuh gitu. Nah, semua peristiwa yang tadi diilustrasikan itu dapat dijelaskan oleh konsep momentum. Nah, konsep momentum ini diartikan sebagai ukuran kesulitan untuk menghentikan suatu benda. Menurut peristiwa ilustrasi yang sumur itu, dapat disimpulkan bahwa pegulat B ini memiliki momentum yang lebih besar daripada pegulat A. Nah, kenapa? Karena pegulat B ini sulit dihentikan oleh si pegulat A. Jadi si pegulat A ini sulit untuk menahan gaya yang diberi oleh si pegulat A ini, si pegulat B ini. Nah, jadi karena si A lebih kesulitan untuk menghentikan si B, nah maka kita tahu kalau momentum yang dimiliki oleh si B ini atau ukuran kesulitan untuk menghentikan suatu objek itu tuh lebih besar dimiliki oleh si pegulat B ini. Dengan kata lain, momentum itu dipengaruhi oleh kecepatan juga. Sebelum kita ke ilustrasi yang berikutnya, mari kita mengingat kembali tentang konsep momentum. Konsep momentum gampangnya itu adalah ukuran kesulitan untuk menghentikan suatu benda. Nah, kalau di ilustrasi sebelumnya, kita tahu bahwa momentum itu atau ukuran kesulitan untuk menghentikan suatu benda dipengaruhi juga oleh kecepatan yang dimiliki oleh benda tersebut. Nah, jadi kita itu bakal lebih sulit menghentikan suatu objek atau benda gitu ya, yang memiliki kecepatan yang lebih besar daripada si benda dengan massa yang sama tetapi kecepatannya lebih kecil. Nah, ternyata momentum juga dipengaruhi oleh massa benda. Nah, maksudnya gimana? Nah, jadi ini ada contoh, mari kita baca bersama-sama. Alkisah saat itu Cecil sedang berdiri sambil sibuk memperhatikan smartphone-nya. Tak lama kemudian, Cecil sedikit merasa ada seseorang yang menabrak punggungnya. Beruntung Cecil tak jatuh, karena ternyata seorang anak kecil lah yang tak sengaja menabrak Cecil. Anak kecil tersebut kemudian meminta maaf dan dia pergi. Nah, lalu Cecil mematikan smartphone-nya dan hendak memasukkannya ke dalam tas. Namun, selang sedetik kemudian, punggung Cecil itu menerima dorongan kembali dari arah belakang.
Cecil terjatuh. Nah, rupanya ada seorang pria dewasa yang tak sengaja menabrak Cecil dari belakang. Pertanyaannya, apa yang dapat teman-teman simpulkan dari kejadian di atas dengan hubungannya pada momentum? Nah, jadi di sini kita tahu saat pertama nih Cecil kan dia menerima dorongan ya dari belakang, namun dia tidak sampai terjatuh. Karena ternyata anak kecil yang nggak sengaja nabrak Cecil. Jadi si Cecil ini nggak kenapa-napa. Nah, kemudian yang kedua, Cecil ini ternyata terdorong lagi. Nah, bedanya Cecil ini sampai terjatuh di dorongan yang kedua. Kenapa? Nah, karena si yang nabrak Cecil itu yang kedua ini adalah seorang pria yang memiliki tubuh yang besar atau pria dewasa gitu ya. Nah, artinya kalau dalam hubungan momentum ini berarti kita dapat simpulkan bahwa si Cecil ini lebih sulit menghentikan seorang pria dewasa yang tak sengaja menabraknya daripada seorang anak kecil yang tak sengaja menabrak si Cecil gitu. Nah, berarti karena si Cecil lebih sulit menahan gaya yang ia terima dari si pria dewasa ini, berarti si pria dewasa ini memiliki momentum yang lebih besar. Nah, kenapa? Karena dia memiliki masa tubuh yang lebih besar. Sehingga Cecil ini lebih sulit untuk menghentikan si pria dewasa ini. Nah, berarti teman-teman juga dapat menyimpulkan bahwa momentum ini dipengaruhi selain oleh kecepatan benda, juga oleh massa benda atau massa objek itu sendiri. Nah, jadi berdasar uraian sebelumnya yang sudah kita bahas, momentum itu atau suatu ukuran kesulitan untuk menghentikan suatu benda itu dipengaruhi oleh dua hal, yakni kecepatan dan massa yang dimiliki oleh benda atau objek itu sendiri. Jadi semakin besar kecepatan atau massa si benda itu, maka akan semakin sulit pula untuk menghentikannya. Nah, berarti besarnya momentum itu berbanding lurus dengan kecepatan dan massanya. Jadi semakin gede kecepatan dan massanya, semakin besar pula si besar momentumnya. Nah, berdasar hubungan tadi yang momentum itu dipengaruhi oleh massa benda dan kecepatannya, maka kita mendapat persamaan momentum secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut, yakni P atau momentum sama dengan M atau massa benda dikali V atau kecepatan benda yang bergerak itu. Nah, jadi di sini P itu adalah momentum dengan satuannya adalah kilogram meter per second. Kemudian M itu adalah massa benda dengan satuannya adalah kilogram, dan yang terakhir ada V atau kecepatan benda dengan satuannya adalah meter per second. Nah, perlu diketahui juga momentum itu merupakan besaran vektor ya teman-teman. Nah, artinya ia memiliki besar dan arah. Apa itu impuls? Impuls itu adalah
suatu gaya yang bekerja pada suatu benda yang berlangsung dengan selama waktu tertentu dan biasanya itu sangat singkat sekali. Nah, jadi nih ya, misalnya untuk membuat sebuah benda bergerak yang awalnya diem itu kan pasti dibutuhkan sebuah gaya yang bekerja kan pada si benda itu. Nah, berarti eh, berarti perlu ada suatu gaya yang bekerja pada benda itu dengan selang waktu tertentu sehingga menyebabkan si benda yang dikenainya itu mengalami perubahan kecepatan, atau dengan kata lain dia jadi bergerak gitu seperti itu. Nah, gaya yang sangat singkat inilah yang disebut dengan gaya impulsif. Nah, jadi si gaya impulsif ini cuma bekerja ketika ada suatu gaya yang mengenai suatu benda dengan waktu tertentu yang menyebabkan si benda itu mengalami perubahan kecepatan. Contohnya misalnya ada penjaga gawang, dia mau nendang bola yang awalnya diem, dan kemudian ditendanglah si bola itu menggunakan kakinya. Nah, ketika si kaki ini berkontak fisik dengan si bola, dengan kata lain si penjaga gawang ini memberikan sebuah gaya kepada bola itu. Nah, pastinya kan nendang bola itu gak lama-lama banget kan ya, pasti cuma beberapa detik lah. Nah, si selang waktu inilah, dan ketika si penjaga gawang itu memberikan gaya inilah yang disebut dengan gaya impulsif. Nah, jadi si gaya impulsif ini yang pada tendangan bola itu ketika kita menendang bola, nah itu pasti dengan waktu yang sangat singkat dan kita udah memberi gaya gitu. Nah, yang menyebabkan si bola itu tuh mengalami perubahan kecepatan menjadi lebih cepat kan, itu yang disebut dengan gaya impulsif. Jadi gaya impulsif ini emang sangat singkat banget gitu. Semacam tulus. Nah, kalau dari KBBI ya, impuls itu kayak semacam suatu kayak bersifat cepat bertindak gitu secara tiba-tiba. Jadi ya mirip-mirip lah, yang jadi kayak cepat itu cepat, gak lama tuh. Jadi kita dapat simpulkan bahwa bekerjanya gaya tersebut pada benda dalam waktu yang sangat singkat, yang disebut dengan impuls. Maksudnya bekerja gaya tersebut itu ketika kita memberikan sebuah gaya kepada benda, nah dalam waktu yang sangat singkat itu. Nah, untuk persamaan impuls sendiri, jadi impuls ini dilambangkan dengan huruf I besar ya. Nah, jadi I sama dengan F itu gaya yang bekerja pada benda dikali delta T. Delta T ini adalah selang waktu. Nah, keterangannya I atau impuls ini dengan satuan Newton kali second. Kemudian ada F ini gaya yang bekerja pada benda dengan satuan Newton. Dan terakhir ada delta T, itu adalah selang waktu dengan satuan second. Nah, sekarang mari kita ulik hubungan antara impuls dan momentum. Karena ternyata mereka ini ada sesuatu. Nah, pertama kita mulai dulu dari definisi impuls. Impuls adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika sebuah benda dikenai
gaya dengan selama waktu tertentu yang menyebabkan benda itu mengalami perubahan kecepatan. Artinya dia mengalami perubahan momentum. Nah, jadi kalau kita uraikan secara singkat, jadi impuls itu adalah bila pada sebuah benda yang bermassa m dikenai sebuah gaya yang bekerja sebesar F yang besarnya tetap selama waktu tertentu. Nah, sehingga si benda itu mengalami perubahan kecepatan. Misalnya yang awalnya diem, dia jadi gerak. Nah, berarti dia punya kecepatan awal dan kecepatan akhir. Sehingga kita punya persamaan Vt sama dengan V0 plus A kali delta T. Yang berarti kenapa ada A, berarti dia sudah mengalami percepatan. Nah, karena ini ada sangkut pautnya dengan gaya atau F dan juga massa, kita hubungkan aja si A ini atau percepatan ini dengan hukum Newton 2. Nah, hukum Newton 2 itu kan yang F sama dengan M kali A kan. Nah, berarti A itu bakal sama aja kayak F per M. Sehingga kita dapat persamaan Vt sama dengan V0 plus A-nya kita ubah jadi F per M, berarti V0 plus F per M kemudian kali delta T. Nah, agar enakan kita kalikan kedua ruas dengan M agar gak ada pertukaran, sehingga kita dapat M kali Vt sama dengan V0 plus F kali delta T. Nah, oke, dari sini kita udah lumayan ketemu tuh ya titik terangnya. Nah, agar kita dapat nih hubungan antara impuls dan momentum atau perubahan momentum ini, kita pindah luaskan yang V0-nya ke ruas yang di sebelahnya. Berarti untuk memindahkan si V0 ini ke ruas di sebelahnya, kita kurangi kedua ruas dengan V0, sehingga kita dapat rumus yang baru, yaitu M kali dalam kurung Vt min V0 sama dengan F kali delta T, atau F kali delta T sama dengan M dikali dalam kurung Vt min V0. Nah, dalam persamaan ini sebenarnya kita tahu ada dua persamaan. Pertama, F kali delta T, itu kan rumus impuls. Nah, kemudian yang kedua, M dikali dalam kurung Vt min V0. Nah, ini kalau kita jabarin itu bakal sama aja kayak M kali Vt min M kali V0. Nah, M kali V sejatinya itu kan adalah rumus dari momentum kan. Nah, karena ada Vt yang berarti adalah V akhir dan V adalah V awal, berarti itu adalah sebuah perubahan momentum di akhir dan di awal. Nah, berarti kita peroleh hubungan F kali delta T atau impuls itu sama aja kayak perubahan momentum. Nah, berarti dari persamaan ini tuh kita tahu kalau besarnya impuls yang bekerja pada suatu benda pada selang waktu tertentu sama aja kayak perubahan momentum yang dialami benda tersebut. Nah, kemudian untuk tambahan, konsep momentum dan impuls ini dapat digunakan untuk menjelaskan beberapa peristiwa dalam kehidupan, misalnya kayak tabrakan dua mobil, kemudian tumbukan bola yang memantul di lantai atau tembok, kemudian bola yang melambung ketika ditendang, dan yang terakhir ada peluncuran roket ke luar ruang angkasa.